Buah-buah permenungan Minggu Prapaskah kelima tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Bacaan kedua surat kepada umat di Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Dan Injil diambil dari Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menandaskan bagaimana Allah yang senantiasa mencintai umatnya. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia karena hati mereka selalu memberontak kepada Allah. Mereka telah mengingkari Allah. Mereka menjauh dan memutuskan hubungan dengan Allah. Allah tidak membalas dendam. Allah malah menawarkan kembali pemulihan. Manusia yang berdosa tidak mendapat murka, melainkan ditebusnya. Inilah kabar keselamatan bagi para pendosa, dan inilah yang seharusnya dipahami oleh setiap orang beriman. Allah itu senantiasa terarah kepada kaum pendosa. Dalam bacaan kedua ditekankan bagaimana Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ketegaran dan kebebalan manusia mengakibatkan terputusnya hubungan dengan Allah. Namun Kristus datang untuk mengorbankan diri untuk membuka jalan demi keselamatan umat manusia. Kristus langsung memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Inilah warta keselamatan bagi setiap orang yang menjauhkan diri dari Allah, mengorbankan tubuh demi pulihnya hubungan Allah dengan manusia. Itulah pokok keselamatan manusia. Injil pada Minggu Prapaskah kelima ini menegaskan makna salib dan kematian. Banyak orang memahami peristiwa salib sebagai kekonyolan. Peristiwa salib Yesus adalah peristiwa peninggian dan pemuliaan Allah Bapa dan pemuliaan Yesus sendiri. Kematian Yesus menghasilkan buah keselamatan bagi seluruh bangsa manusia. Melalui kematian Yesus di salib, semua bangsa manusia ditarik kepada Yesus dan ditinggikan di salib untuk mengalami keselamatan. Ditinggikannya salib pada zaman ini sama dengan menunjukkan kerelaan bersama dengan Yesus untuk memberikan kehidupan bagi keselamatan sesama yang mengalami kesulitan. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui ketiga bacaan pada hari Minggu Prapaskah kelima ini ialah bersedia memikul salib demi orang lain. Memikul salib tidaklah gampang. Pekerjaan itu amat berat dan menyusahkan. Namun bagi Yesus, memikul salib adalah menjadi bagian dari kehidupan umat beriman. Memikul salib sama dengan tidak mencintai nyawanya. Tidak mencintai nyawa artinya keinginan untuk tidak mencari aman sendiri dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Umat beriman harus kehilangan nyawanya. Orang yang egois dan mau cari aman sendiri akan menghancurkan kehidupannya sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, orang yang egois dan mau mencari aman sendiri sangat sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal hidup yang kekal hanya ada di dalam
nama Yesus sendiri. Yesus bersedia memikul salib karena taat kepada Allah. Sebagai putra Allah, ia belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dialah pelaksana perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umatnya dan tidak akan mengingat dosa-dosa umatnya. Beriman pada Yesus berarti punya komitmen pribadi untuk mengikuti Dia, mentaati semua ajarannya, serta berada di mana Dia ada. Mengikuti Yesus termasuk menyangkal diri dan memikul salib. Biar bagaimanapun tak bisa dimungkiri, sejak kita mengikuti Kristus, selalu saja ada masalah yang kita alami karena kita mengikuti Dia. Namun karena taat akan Yesus, kita menjadi rela berkorban. Allah mengharapkan agar kita semakin mau mengorbankan kepentingan diri sendiri, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan materi kita demi keselamatan banyak orang. Allah mengharapkan dari kita sebagai umat beriman sebuah ketaatan akan iman, akan Allah dan akan Yesus untuk menuju pengorbanan diri. Moga-moga kita semakin berani mengorbankan diri kita. Dengan demikian, melalui salib kita, banyak orang diselamatkan. Tuhan memberkati.